Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kembali lagi bertemu bersama saya Jason Melinda. Pada pertemuan kelima ini, saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian psikologi eksperimen. Tentunya berdasarkan dari referensi utama kita ya, yaitu Myers. Yuk, kita langsung membahas di slide pertama. Nah, oke, pada slide pertama ini kita akan membedah desain belajar dari Stanford Passion Experiment ya. Nah, pernah nggak sih kita bertanya apakah karakter seorang itu bisa berubah drastis hanya karena seragam atau karena peran lingkungan atau karena peran situasi yang dia hadapi. Nah, tentunya dalam kehidupan beragama kita mengenal moderasi sebagai cara menyeimbangkan tindakan. Namun, bagaimana jika lingkungan itu sendiri yang menekankan kita untuk bertindak ekstrim, bertindak tidak sesuai dengan nilai yang kita anut, bahkan melampaui batas-batas nilai norma yang sudah kita pelajari. Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam eksperimennya Stanford. Mengapa desain yang kuat atau valid dan etis itu wajib dalam psikologi. Nah, ini akan kita bahas tuntas mengenai pertanyaan tersebut. Oke. Ketika kita membedah desain Stanford eksperimen, kita akan mengenal dengan metode penelitiannya terlebih dahulu ya. Jadi di mana desain penelitian eksperimental ini adalah metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis kausal atau hipotesis sebab dan akibat gitu ya antara variabel-variabel penelitian. Nah, dalam penelitian ini peneliti secara sengaja memang ya siapa penelitinya yaitu adalah Philip Zimbardo. Tentu mahasiswa semua sudah menonton ya karena di pertemuan ketiga kemarin tugas kelompoknya setiap kelompok adalah membedah video eksperimen dari tokoh-tokoh psikologi. Nah, betul sekali pada saat kalian membedah salah satu video dari eksperimennya Stanford, kita tahu bahwasanya Philip Zimbardo itu sengaja memanipulasi variabel independennya atau variabel bebasnya. Untuk apa sih? Karena dia ingin melihat dampak terhadap variabel dependen atau variabel terikat yang sering banget kita dengar variabel Y gitu ya. Sering banget kita simbolkan variabel X terhadap variabel Y. Nah, dalam desain penelitian itu apa sih? Desainnya itu dia rancangan atau strategi yang digunakan si peneliti, yaitu si Philip tadi, untuk menyelidiki masalah penelitian dia atau rumusan masalah atau dugaan-dugaan penelitian yang dia pikirkan pada saat itu gitu ya. Tapi ingat ya, bukan berarti menentukan desain penelitian kita mengarahkan peneliti agar hasilnya sesuai dengan keinginan. Karena tadi ada kata memanipulasi. Tentu tidak ya. Memanipulasi variabel independen di sini adalah teknik-tekniknya yang akan kita gunakan. Variabel bebasnya adalah peran. Nah, di mana peran ini terbagi menjadi dua ya. Ada peran sebagai penjaga, ada peran sebagai tahanannya. Lalu yang kedua adalah variabel terikat, yaitu perilaku. Ya, perilaku agresif dan kepatuhan atau seringkali kita sebut obedience, gitu ya. Nah, desain yang dipakai di sini adalah simulation based experience. Jadi memang kita ketahui ya bahwasannya ini termasuk desain yang menggunakan simulasi dari experience yang sudah dilakukan oleh si Philip Zimbardo. Nah, sebagai peneliti tentunya ya kita itu harus melihat bagaimana eksperimen ini disusun. Apakah desainnya mampu mengontrol variabel sekundernya? Ingat ya, variabel sekunder adalah variabel di internal atau variabel eksternal yang tidak ingin diteliti oleh si peneliti. Nah, sekarang sekarang sudah paham ya tadi beberapa cuplikan dari video eksperimennya Stanford bahwasannya kita perlu loh mengontrol variabel. Kenapa sih mengontrol variabel itu penting? Tadi di menit terakhir bahwasannya
responden tadi yang bermain peran satu sebagai sipir dan satunya sebagai si tahanan, mereka benar-benar sudah terlibat sudah menikmati perannya benar-benar satu sebagai si penjaga dan satu sebagai seorang tahanan yang disiksa gitu ya. Nah, inilah kenapa di dalam eksperimennya Stanford kita selaku peneliti perlu mengontrol variabel itu. Pertama adalah ancaman validitas internal atau kita sebut domain karakteristik. Nah, penting untuk mengontrol domain karakteristik ini karena sejauh mana nanti si partisipan atau responden itu berperilaku sesuai harapan peneliti atau tuntunan situasi. Ya, jadi kita perlu banget mengontrol variabel internalnya. Yang kedua adalah kontrol terhadap variabel bebasnya, yaitu dilakukan oleh peneliti untuk dimanipulasi variabel bebasnya, gitu ya. Dengan mengontrol bisa kita pakai atau tidak dengan cara kita manipulasi treatmentnya, gitu ya. Seperti yang di Stanford eksperimen tadi. Sebenarnya Philip Zimbardo ketika melihat para tahanan tadi sudah benar-benar mengalami kesulitan, harusnya dia bisa memanipulasi kembali ya desain yang dia pakai, treatment yang dia pakai untuk menghentikan kekerasannya tadi. Nah, yang poin ketiga adalah kontrol terhadap variabel sekunder. Nah, jelas ya, variabel sekunder ini adalah variabel yang sebenarnya tidak ingin diteliti oleh si peneliti. Apa yang terjadi jika peneliti ikut terbawa dalam peran? Nah, dalam eksperimennya tadi, ya, dalam eksperimennya Philip Zimbardo tadi, kita bisa lihat bahwa ia juga ikut terbawa suasana di dalam peran tersebut. Padahal di dalam desain eksperimen, peran peneliti harus netral. Di dalam Stanford eksperimen, kita tadi sudah tahu ya bahwasannya yang akan diteliti sama si Philip Zimbardo adalah obedience atau kepatuhan serta nilai internalnya. Nah, di dalam eksperimen ini menunjukkan betapa mudahnya ya seorang individu itu mengabaikan nilai personal saat berada di bawah tekanan atau situasinya. Gitu. Nah, dalam kehidupan nyata di dalam moderasi ini berfungsi sebagai kompas internal kita agar tidak terjebak dalam perilaku yang hanya karena tuntunan lingkungan saja, seperti itu. Nah, lalu poin kedua adalah objektivitas peneliti sebagai manifestasi moderasi. Jadi desain eksperimen yang baik itu mencerminkan cara kita memandang subjek itu sebagai manusia yang memiliki otonom. Jadi manusia itu bebas berpendapat sebenarnya. Sedangkan kalau di dalam penelitian eksperimennya Stanford, ya manusia itu malah dikekang oleh obedience tadi, sebuah kepatuhan dalam situasi gitu. Nah, bukan sekedar objek yang ditekan ya tadi ya. Dan moderasi dalam riset berarti menjaga keseimbangan antara mengejar data ya dan melindungi martabat partisipannya. Jadi ke depannya kita tidak akan melupakan nilai-nilai etika yang akan dipakai untuk mencari data tersebut. Oke, lanjut lagi, jenis-jenis desainnya berdasarkan paradigma dari desain slide selanjutnya adalah jenis-jenis desain. Nah, di sini berdasarkan paradigma dari Fisher ada dua kelompok, yaitu ada desain dua kelompok atau two group design sama desain faktorial, berarti desain lebih dari dua kelompok gitu ya. Nah, mahasiswa sebenarnya bisa membaca lebih detail lagi pada bukunya Myers, referensi utama kita. Dan di sini akan saya simpulkan bahwasannya desain dua kelompok atau two group design itu merupakan bentuk dasar dari eksperimen kooperatif. Nah, peneliti itu biasanya membandingkan dua kelompok ya. Pertama, kelompok eksperimen, dia yang menerima treatment atau yang dia menerima manipulasi VB-nya. Lalu kelompok kontrol itu yang sama sekali tidak menerima perlakuan atau biasanya dia yang tidak menerima perlakuan standar atau placebo effect. Gitu ya. Nah, tujuan dari desain dua kelompok ini adalah menentukan apakah ada perbedaan nih yang signifikan antara kedua kelompok dalam variabel dependen tersebut. Contoh, membandingkan efek mode pengajaran baru ya pada kelompok eksperimen
dengan metode pengajaran tradisional pada kelompok kontrol terhadap skor ujian. Nah, itu contoh dari desain dua kelompok. Kalau desain faktorial, yaitu desain yang memungkinkan peneliti untuk menguji efek dari dua atau lebih variabel independen atau faktor dan interaksi mereka secara bersamaan. Seperti itu. Nah, tentu di dalam desain ini ada keuntungannya kalau di desain faktorial ya, yaitu ada efisiensi, memungkinkan pengujian beberapa faktor dalam satu eksperimen. Kedua ada interaksi, dan ketiga poin ketiga adalah ketika menggabungkan desain dua kelompok dan faktorial, kemungkinan besar kita akan menggunakan ANOVA dua arah tentunya. Oke. Di sini kesimpulan untuk mahasiswa adalah di pertemuan ini saat ini kita menyusun bagan desain ya. Jadi ingatlah setiap garis dalam bagan Anda mewakili tanggung jawab yang etis. Mari kita merancang eksperimen yang tidak hanya valid secara data tapi juga jujur secara etika.